Ya, kita akan bersama-sama mendasarkannya dari satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita membaca dengan perlahan-lahan saja setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya, dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Juga ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau tahu kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, yang menjadi tema kita ada di ayat yang terakhir, stressingnya, penekanannya, yaitu hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebelum kita masuk kepada intisari daripada pembahasan firman Tuhan di hari ini, kita akan melihat fakta-fakta apa yang terjadi di sekitar salib Yesus. Yang pertama, ada arus massal. Ya. Arus massal ini adalah dari sejak Yesus dituduh oleh imam-imam kepala lalu dibawa kepada Hanas, Kayafas, lalu Pilatus, maka mayoritas massa terbawa ke dalam arus. Ya. Makanya sekarang ada pelajaran komunikasi massa, psikologi massa. Karena apa? Ketika ada kerumunan itu mudah sekali disulut. Ya. Biasanya nanti ada provokatornya. Ya. Maka ketika Yesus diadili, ada yang nyeletuk, salibkan dia, lalu nyamber langsung. Begitu cepatnya, lebih cepat daripada api menyambar Pertamax. Ya. Cepat sekali. Maka lalu semua terbawa. Yang pro kepada Yesus nggak berani ngomong apa-apa lagi. Bahkan selevel Rasul Petrus saja yang mengalami mujizat demi mujizat, yang mengalami pengajaran Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, yang menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, ketika ada di dalam situasi arus massa, ketakutan dia. Kamu kan muridnya? Enggak kenal saya. Ya. Dia bukan niat mau menyangkali Yesus, tidak. Tapi karena ada massa yang sudah tersulut emosinya, arus massal, maka tidak mudah untuk menjadi berbeda, ya, berbeda pendapat, enggak gampang. Ya. Pilatus pun yang levelnya adalah pemimpin di daerah itu, gubernur, dia tidak berani memutuskan yang berbeda dengan kehendak massa yang sudah terbakar, tersulut emosinya. Akhirnya dia nyerah, dia cuci tangan. Ya. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Lalu ketika Yesus berjalan menuju salib, Via Dolorosa, orang menghujatnya, orang memakinya, diludahi, ditendang, dipukul, disesah, dipasang mahkota duri. Siapa yang berani mau melawan arus itu? Ya. Hampir pasti akan terlindas, ya, bisa-bisa ikut dihajar massa. Maka semua berdiam, semua yang tahu kebenaran berdiam. Murid-murid kemana? Kabur semuanya, kecuali Yohanes. Yang setia siapa? Para wanita. Para wanita, orang-orang yang disimbolkan sebagai kaum yang lemah, yang tidak punya derajat yang tinggi di dalam kebudayaan Yahudi,
termasuk kebudayaan Asia pada umumnya. Tapi justru wanita-wanita yang nggak ada takut-takutnya. Ini akan lebih dibahas minggu depan. Ya, tentang ibu inilah anakmu. Lalu ketika sampai Yesus disalib, apa yang terjadi? Dari teks yang kita baca tadi juga jelas sekali. Umat atau massa yang ada di situ, mereka apa yang dilakukan? Mereka mengejek Yesus. Pemimpin-pemimpin juga mengejek Yesus. Mungkin ada anak-anak muda di situ juga mengejek Yesus. Mungkin bahasanya kalau kekinian dibilang, wah kirain suhu, ternyata cupu. Ya, terbalik ya, wah katanya keren. Ya, orang mati bisa dibangkitkan, masa nyopotin paku di tangan aja nggak bisa? Ya katanya gitu. Mungkin ada yang gitu ngomong, cuma tidak dicatat semuanya di Alkitab. Karena semua orang mengejek dan menghujat serta menghina Yesus Kristus. Semua yang ada di situ. Ya, pemimpin, massa, serdadu juga sama dibilang, prajurit mengolok-olok dia. Ya, prajurit mengolok-olok dia. Engkau kan raja orang Yahudi, perintahkan dong ini, massa ini. Ya, padahal raja orang Yahudi itu adalah tuduhan. Ya, tuduhan yang dialamatkan kepada Yesus karena dia dianggap mau melakukan makar penggulingan kekuasaan, maka supaya oleh hukum Romawi dia dihukum mati. Makanya di atas salib Yesus dipakukan, itu tuduhannya. Inilah raja orang Yahudi. INRI, ya. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Padahal benar itu. Hanya itu dijadikan tuduhan supaya dia dihukum mati. Padahal memang benar dia orang Nazaret. Dia benar, dia raja orang Yahudi, tetapi Yesus sudah bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kerajaanku datang dari sana. Aku datang dari sorga. Aku datang diutus Bapa. Ya, orang yang salah paham. Karena orang kepinginnya Yesus adalah Mesias politik. Ya. Maka ketika semua orang menghujat dia, nanti ada satu orang yang berani berbeda. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Yang membuat Yesus mengeluarkan kalimat yang begitu penting dan mengandung banyak sekali pengajaran teologis di dalamnya. Tetapi kita mau lihat dulu latar belakangnya. Ya. Kedua penjahat besar melihat tulisan di salib Yesus. Orang penjahat di kiri kanan Yesus itu. Lalu mereka juga mendengarkan hujatan kepada Yesus. Dan sangat mungkin walaupun tidak dicatat dengan detail, mereka juga ikut menghujat, ya, ngaku-ngaku raja, ya. Tahu-tahu mana kok nggak ada yang belain kamu kalau raja, masanya mana pas pampresnya, ya, kok nggak ada ajudannya mana, nggak ada sama sekali, semua diam, semua lari, ya namanya penjahat, yaitu penjahat yang sejati nggak akan kasihan, ya, nggak akan kasihan, woi ngaku raja, tahu-tahu sama-sama penjahat, ya mungkin gitu paling tidak, ya di dalam hati dan ucapannya. Karena ini penjahat di kiri kanan Yesus memang penjahat sejati. Penjahat yang sebenar-benarnya penjahat. Ya. Dan mereka tahu kejahatan mereka memang layak dihukum mati. Ya, mereka tahu mereka penjahat. Tapi ini yang paling penting. Kedua penjahat besar itu mendengarkan doa Yesus. Karena Yesus doa enggak dalam hati. Ya. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kedua penjahat di kiri kanan Yesus mendengar doa itu. Serdadu mendengar doa itu karena di bawah salib Yesus. Masa yang terdekat dari salib Yesus juga pasti mendengar doa itu. Ya. Maka ini hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Ketika Yesus mengucapkan doanya, ketika Yesus menunjukkan kualitasnya, bagaimana hidup seharusnya dijalani oleh umat Tuhan, oleh murid-murid Tuhan, maka tidak ada posisi netral di hadapan kebenaran Tuhan. Dan ini adalah satu pentas yang begitu tepat menggambarkan tidak ada posisi netral di hadapan kebenaran Tuhan. Maka ketika Yesus menunjukkan bagaimana dia mengampuni orang yang harusnya dilaknat, orang yang harusnya dibinasakan,
Yesus tidak tergoda untuk segera membinasakan mereka atau terpancing emosinya karena masa yang sudah larut dalam emosi yang sudah tersulut. Yesus mengucapkan pengampunan, berdoa kepada Bapa agar mengampuni mereka. Ini sudah dijelaskan minggu lalu. Tetapi yang penting adalah terlihat sekali kedua penjahat ini langsung berbeda sikap. Nggak ada netral. Yang satu kembali menghujat Yesus. Yang satunya lagi dia tahu diri. Dia sadar siapa dirinya. Dia sadar siapa orang yang disalibkan di antara kedua penjahat ini. Dia sadar. Dan memang ini menjadi penggenapan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya pasal 53 ayat 12 dikatakan dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus bukan pemberontak, tetapi tuduhannya adalah dia juga seorang pemberontak yang mau melakukan penggulingan kekuasaan. Dan dia dianggap ada 3 orang di antara 2 pemberontak, ada Yesus di tengah-tengahnya. Dia bukan pemberontak tapi dituduh sebagai pemberontak. Menarik sekali. Maka ini menjadi peringatan bagi kita. Di hadapan kebenaran tidak ada posisi netral. Tidak ada posisi abstain. Harus memilih. Ya, orang bilang ini kayak orang yang suka durian. Ya, kata orang kan, kalau ketemu durian hanya ada 2 pilihan. Benci atau cinta, nggak ada netral. Ya, gitu karena durian bau banget kan, rasanya juga ekstrim. Gitu. Di hadapan Tuhan lebih daripada di hadapan durian, ya udah pasti. Tidak ada netral, ya harus menentukan pilihan kita. Kemudian pelajaran yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Bahwa mujizat terbesar bagi manusia adalah pertobatan orang berdosa. Ada mujizat, sakit jadi sembuh. Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Apalagi yang mati bisa dibangkitkan. Yang tuli bisa mendengar. Itu mujizat nggak? Mujizat. Ya. Bahkan zaman sekarang diperkaya lagi. Ada mujizat keuangan. Ya. Yang miskin jadi kaya. Karena Tuhan memberikan terobosan keuangan. Bisa nggak? Bisa saja. Bisa, bukan nggak bisa. Tetapi itu bukan mujizat yang paling penting. Mujizat yang paling penting adalah manusia berdosa yang bertobat. Dan kita akan melihat bagaimana ini memang mujizat yang luar biasa yang harusnya diharapkan oleh manusia. Tetapi ini mujizat yang paling tidak dipikirkan dan tidak diharapkan oleh manusia. Manusia ingin selamat tapi sambil tetap berdosa. Ya. Manusia ingin tetap happy di dunia ini. Nanti nunggu di akhir hidup baru bertobat. Ya, supaya terjadi apa yang menjadi impian banyak orang. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Padahal itu adalah hal yang mustahil, ya kata Sri Mulat zaman dulu. Hal yang mustahil. Nah, kita melihat salib adalah tempat yang paling tidak cocok untuk bertobat. Ya. Tempat yang paling tidak cocok itu. Orang bertobat harusnya di mana? Di gereja, di tempat PA. Di tempat kelompok kecil, di kamar yang sunyi dia lagi merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menjamahnya. Waduh, luar biasa. Ya. Tapi di salib ini bukan lagi kebaktian. Ini lagi pelaksanaan hukuman mati. Yang dihukum mati siapa? Penjahat yang layak dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Telah melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Maka ini tempat yang paling tidak cocok, ya, yang hampir mustahil menjadi tempat orang bertobat. Ya. Lalu apa? Orang penjahat yang di samping kanan Yesus, menurut catatan firman Tuhan ya, tergantung lihatnya dari depan ke kanan, dari belakang pasti kiri. Ya, tapi salah satu dari penjahat itu, kedua-duanya ini paling tidak mungkin untuk bertobat. Ya. Paling tidak mungkin. Mereka adalah dedengkot expert dalam melakukan kriminalitas, kejahatan. Ya. Kalau cuman minjem pulpen lupa dipulangin itu nggak akan dapat hukuman salib, nggak bakalan. Ya, pelajar-pelajar sering melakukannya, paling disebelin sama temennya. Lu mah minjem doang lupa mulangin, misalnya. Ya,
Atau biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 misalnya. Lalu nggak pulangin karena 100 dia udah tahu nggak bakalan dipidana kalau cuma minjem 100 mah. Ya, padahal yang terjadi banyak apa? Gara-gara 100 banyak silaturahmi terputus. Kasihan, ya. Nah, yang mereka lakukan ini renungan saya. Mungkin perampokan besar terhadap orang besar, ya, dengan cara yang begitu sadis. Kalau cuman diambil tasnya, diambil koin emasnya, rasanya nggak mungkin hukuman mati. Ya, nggak mungkin. Kemungkinan ini kejahatan besar, berencana, sadis, nilai kerugian material besar, kerugian nyawa juga ada. Ya, maka mereka dihukum mati. Dan nggak ada orang yang pertama kali melakukan kejahatan langsung level itu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau ada orang korupsi 1.000 triliun, nggak mungkin itu pertama kali dia ngambil duit, nggak mungkin, nggak pernah ngeliat duit segitu. Ya, mereka pun mungkin nggak pernah sebelumnya ngambil duit segitu, nggak pernah. Mulai dari kecil-kecil, ya, latihan, practice makes perfect. Dalam kejahatan juga begitu. Nggak ada orang jadi penjahat hebat kalau nggak mulai dari penjahat amatir, nggak ada. Ya, maka mereka sudah begitu terbiasa, sudah begitu lihai, sudah begitu fasih melakukan kejahatan. Dan orang yang begini biasanya nuraninya ya udah mati. Pikirannya udah cuma yang jahat aja udah yang ada di dalam. Nggak ada lagi unsur kebaikannya. Ya. Karena itu mereka dihukum mati. Dan mereka juga sadar mereka layak dihukum mati. Makanya penjahat yang satu yang bertobat menegur temannya. Kamu kok begitu? Di hadapan Allah. Ya. Kita ini memang penjahat yang melakukan kejahatan setimpal dengan hukuman mati. Lalu dia mengatakan apa? Tetapi orang ini tidak bersalah. Mereka sebagai penjahat sejati tahu. Ini dari mukanya aja ketahuan bukan penjahat. Kalau penjahat nggak mungkin doa mengampuni orang. Ya, nggak mungkin. Ya setidaknya kalau saya mati saya gentayangin kalian semua misalnya. Kalau itu jahat ya mungkin ya. Ini enggak, pengampunan. Dia tidak mengutuk, dia tidak memaki, tetapi mengampuni. Penjahat pun tahu orang ini bukan penjahat. Walaupun mereka kemungkinan besar tidak ikut sidang. Tidak ikut sidang. Tapi mereka tahu bagaimana ketika Yesus memanggul salib, dipukul, disesat, dihina, ditendang, diludahi, dimahkotai duri. Enggak ngamuk. Ya, enggak ngamuk. Ya, luar biasa ini. Dan penjahat pun tahu Yesus tidak bersalah. Dan ini mujizat yang luar biasa. Dan hal yang unik lagi, ya. Mereka ini paling sedikit tahu firman Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan yang mereka dengar hanya doa Yesus itu. Ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak yakin penjahat sejati seperti mereka yang 2 orang ini ikut khotbah di bukit. Ikut pengajaran di bait Allah. Enggak. Ya, bisa aja kan waktu ngajar di bait Allah mereka nyopet. Kalau nyopet tidak setimpal dengan hukuman mati. Ya. Ini pasti orang yang emang gak suka beribadah. Gak suka dengar firman Tuhan. Mereka cuma otaknya gimana kita bisa melakukan kejahatan yang lebih hebat lagi dan tidak ketahuan. Pasti itu kerjaannya, PA-nya mereka itu. Ya, pendalaman dan analisa kejahatan. Ya. Tapi akhirnya ya ketangkap juga. Nah, mereka ini paling sedikit tahu firman Tuhan. Gak tahu dia orang Yahudi atau bukan. Bisa jadi mereka orang Roma yang memang bukan beragama Yahudi. Yang tidak melakukan ritual-ritual keagamaan. Ya, mereka benar-benar penjahat tulen. Penjahat sejati. Maka kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena mujizat yang Tuhan lakukan, gak mungkin bertobat orang ini. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Maka pembelajaran bagi kita adalah orang yang diampuni adalah orang yang sadar dan mengaku tidak pantas untuk diampuni. Ini mengingatkan akan perumpamaan dari Tuhan Yesus yang mengatakan ada 2 orang. Yang satu ini orang Farisi, orang yang tahu agama, orang yang mengajar agama, orang yang memimpin ritual keagamaan. Maka ketika berdoa di hadapan Tuhan, dia merasa dirinya pantas. Dia merasa dirinya layak
untuk Tuhan harus menghargai dia. Karena apa? Dikatakan, aku memberikan sedekah, aku memberikan persepuluhan, aku puasa 2 kali seminggu, aku begini, aku begitu. Itu benar atau bohong? Benar. Benar. Perbuatannya benar semua. Tetapi sikap hati, motivasi, dia merasa hebat di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak menghargai saya, keterlaluan. Ya, itu sikap orang Farisi. Knowledge-nya banyak. Benar lagi. Ya, benar. Kalau ajarannya salah pasti Tuhan Yesus bilang, itu bohong semua yang dibilang tuh. Sesat, enggak. Tuhan Yesus bilang, ikuti ajarannya. Tapi jangan ikuti tindakannya. Jangan ikuti perilakunya. Artinya apa? Ajaran orang Farisi itu banyak benernya. Bukan banyak sesatnya. Tapi mereka tidak melakukan. Tetapi ketika mereka melakukan ritual-ritual dan tindakan-tindakan kesalehan, tetapi ketika hatinya tidak murni, dia merasa sesuatu di hadapan Tuhan, itu adalah kesalahan. Sebaliknya, ada orang pemungut cukai di sebelahnya. Pemungut cukai itu distempel sebagai orang yang pasti masuk neraka zaman itu. Ya, karena banyak waktu itu pemungut cukai yang curang, ya, menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri, menjadi antek penjajah. Ya, disuruh misalnya pajak sekian, dia naikin ke bawah, padahal itu saudara sebangsanya. Ya, mungkin saudara seimannya, dia naikin sehingga dia dapat keuntungan dari selisih pajak yang ditarik. Tetapi seorang pemungut cukai yang mungkin memang jahat juga, ketika disentuh oleh anugerah Tuhan, dia ngelihat ke langit pun gak berani, dia tertunduk. Ya, beda sama kita sekarang, nyanyinya begini-begini ya, santai banget ngelihat ke langit ya, kayak udah layak kali di hadapan Tuhan. Ya, tetapi pemungut cukai itu nunduk, menjauh. Gak berani dia dekat sama orang agamawan. Dia merasa dia orang berdosa. Dia orang salah. Dia bilang, Tuhan kasihanilah aku. Orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang yang mengaku dosa dan sadar tahu diri di hadapan Tuhan, dialah yang pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Unik ya. Unik. Kalau kita melihat, wah orang yang rajin pelayanan, wah udah jelas lah ke sorga itu mah. Ya. Tetapi dari pembelajaran firman Tuhan ini bisa dikatakan belum tentu. Kalau enggak ada Matius 7, 21-23. Saya melayani Tuhan. Saya jadi singer, saya jadi WL, saya jadi pengkhotbah, saya jadi konselor, saya jadi pemusik. Saya jadi usher greeter, saya menjadi petugas kolektan. Ya. Kebangetan Tuhan kalau saya enggak selamat. Waduh. Kebangetan kita kalau berani ngomong seperti itu. Ya. Hati-hati. Tetap kita di hadapan Tuhan harus kita tidak layak, ya. Kita tidak layak, harus selalu tahu diri, sadar diri. Kalau enggak, tadinya kita baik, kita akan sampai pada suatu saat kita ditolak oleh Tuhan. Ya. Bisa jadi. Ya. Dalam hal ini saya tentang pembelajaran kehidupan. Ya. Tentu dalam doktrin saya yakin sekali selamat, tetap selamat. Tetapi itu Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Kita percaya dengan iman. Dan pembuktiannya adalah dalam perjalanan kehidupan. Maka hati-hati dengan dosa kesombongan. Merasa lebih baik, lebih hebat, lebih benar daripada orang lain. Banyak orang rendah diri dan rendah hati di hadapan Tuhan doang. Ya, di hadapan sesama, waduh. Di jalan senggolan turun, lu belum tahu siapa gue ya? Emang gak tahu lah ya, kenalan dulu kalau gitu ya. Enggak, kita kadang kalau sama orang gak mau rendah hati, enak aja. Ya belum tahu dia siapa saya. Kalau di hadapan Tuhan sih kita kebanyakan gak berani ya. Kebanyakan gak berani, kalau berani udah keterlaluan. Tapi di hadapan sesama ini menjadi ujian. Ya, karena tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya. Itu firman Tuhan. Maka teologi salib itu ya, kalau orang mengasihi Tuhan, dia kelihatan di dalam mengasihi sesama. Kalau enggak, mengasihi Tuhan itu cuma omong kosong, itu cuma ritual keagamaan, itu cuma gaya berbicara, gaya berdoa, gaya menyembah Tuhan, ya, yang dibiasakan dalam ritual. Tetapi hati-hati dengan hati kita. Ya. Lalu apa yang dijawab Yesus kepada
penjahat itu. Yang satu bilang, kau kan Mesias, selamatin dong dirimu dan selamatin juga kami. Ya, ini mengingatkan kita pada godaan iblis kepada Yesus di padang gurun. Kamu kan anak Allah, ya jago lah pasti, nih batu nih ubah jadi roti dong. Tapi jangan roti yang kerasnya kayak batu ya. Ya, roti yang keju, coklat gitu. Kak, ini kesannya kalimat yang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Ya. Tetapi motif di dalamnya tidak benar. Maka ketika satu penjahat ini mengatakan, kalau engkau Mesias selamatkan dirimu, selamatin juga kami. Kami kepingin jadi perampok lagi. Ya. Tetapi langsung ditegur oleh temannya. Kamu kok begitu ngomong di hadapan Allah? Kamu sama saya sama, kita sama-sama penjahat. Sama-sama pantas dihukum mati. Tetapi orang ini tidak bersalah. Wah, ini jawaban yang luar biasa sekali. Ini adegan yang begitu dahsyat. Ya, mujizat yang sangat besar. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau bersama-sama dengan aku. Maka keselamatan bersifat personal. Enggak bisa nebeng. Memang ada firman yang mengatakan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu maksudnya tugas orang itu untuk memberitakan Injil kepada keluarganya. Supaya kalau masuk surga rame-rame kan lebih asik ya. Ya, lebih asik. Tetapi keselamatan ini bersifat personal. Mungkin nanti di kekekalan begitu penghakiman yang penjahat itu, yang bertobat itu masuk surga temannya iri. Kita kan bestie loh. Kita dari belajar, dari training jadi perampok kecil. Kita udah selalu bersama. Ya, bagaikan baut dan mur. Masa kamu masuk gak ngajak saya? Tolong dong kasih tahu sama Yesus. Gak bisa. Ya, gak bisa. Personal. Itu personal. Gak bisa nebeng. Lalu keselamatan hanya karena anugerah. Sola gratia. Ini adalah satu demonstrasi yang amat sangat tepat. Bahwa keselamatan benar-benar karena anugerah. Bukan karena perbuatan baik. Ini cuman apa yang dikatakan, cuma ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Ya. Loh, enak bener ya orang belum berbuah. Orang belum berbuah kok selamat. Wah, nggak adil. Ya, gugat aja ke MK. Ya. Enggak, di sini Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Keselamatan dijamin oleh Yesus Kristus. Bukan karena performa orang itu. Kalau performa udah jelas 100% neraka dia. Tapi Yesus mengucapkan itu dengan otoritas. Dia adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Dia adalah putra tunggal Allah yang mengampuni dosa dunia. Kalau dia katakan selamat, pasti selamat. Bukan ini hanya untuk penampilan. Karena kan Yesus dihina-hina terus kan, dihina-hina terus. Kadang kalau orang dihina-hina terus, satu orang ada yang memujinya, wah senang banget dia. Bisa dijajanin tuh orang yang muji itu. Udah makan belum? Udah ngopi belum? Dijajanin. Ini bukan seperti itu. Ya, Yesus bukan sedang mengalami gangguan psikologis, lalu ada satu orang yang memujinya, mengakui dia raja. Ingat ya, nanti kan kamu datang jadi raja, ingat saya. Wih, akhirnya ada juga yang muji saya nih. Tenang, kamu akan bersama dengan saya di Firdaus. Bukan, ini bukan janji-janji sebagian politisi. Apapun dijanjikan, yang penting jadi dulu. Habis itu nanti tinggal mikirin, jelasinnya kenapa sebagian janjinya tidak dilakukan. Ya. Bukan, Yesus nggak banyak janji, hanya satu dikatakan kalimat oleh Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar-benar, sola gratia. Lalu kenapa ada ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Ya karena kita masih hidup, dia udah mau meninggal. Habis ngomong itu berapa waktu kemudian langsung meninggal di hari itu juga. Ya. Tetapi kita yakin bahwa kalau seandainya dengan izin Tuhan, wah ternyata misalnya nih gubernur bilang, tunggu, ditemukan bukti baru, kasus dibuka kembali. Ya, ternyata dia dijebak begini, ya mungkin. Kalau terjadi seperti itu, dia pasti jadi murid Tuhan. Yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Hanya karena ya dia tetap mati. Ya, dia tetap mati.
Enggak masalah. Tetapi jelas bahwa keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima keselamatan dari Tuhan dan kita masih diizinkan untuk hidup, maka secara logika, ya, secara mau dipandang dari sisi apapun, sudah seharusnya kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, minggu lalu oleh pengkhotbah dijelaskan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Raja, seorang yang berutang kepada raja 10.000 talenta, yang equal dengan gaji 200.000 tahun untuk gaji UMR. Ya. 200.000 tahun. Mau berapa keturunan itu 200.000 tahun? Enggak mungkin dibayar. Ya. Maka memang keselamatan hanya anugerah. Dan di sini Yesus menunjukkannya dengan begitu jelas. Ya. Begitu jelas. Di kayu salib itu. Ya. Dan keselamatan langsung berlaku saat dianugerahkan. Karena Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus enggak ngomong, dosamu banyak bener ya, nanti saya kepada Bapak saya lobby dulu ya. Mungkin ada kebijakan khusus untuk kamu ya. Diskon dosa ya. Atau mungkin ada yang mengatakan nanti orang masuk neraka dulu atau masuk api penyucian dulu. Ya. Kalau orang masuk api penyucian dulu, ini lama ini nanti ke surganya ini, kebanyakan dosanya. Ya. Tapi Yesus enggak mengatakan kamu harus dibersihkan dulu lama, ya sabar-sabarlah, ntar juga ke surga. Yesus enggak mengatakan gitu. Tapi Yesus bilang hari ini juga ya, engkau menerima keselamatan. Di Firdaus. Ya. Di Firdaus, luar biasa. Dan ini garansi dari Yesus Kristus. Kenapa enggak dibilang detik ini juga? Ya, karena nanti berlakunya setelah mati. Ya, setelah mati, matinya hari itu. Ya. Lalu kenapa ada mengatakan keselamatan itu already but not yet? Ya, itu hal yang lain lagi. Mirip tapi beda sisi. Ya, keselamatan langsung dianugerahkan dan akan diterima, tetapi tentu nanti setelah kita mati barulah kita mengalami kepenuhannya. Yang seutuhnya, sekarang kita masih di dunia, belum di sorga. Ya. Tetapi ketika keselamatan dianugerahkan oleh Tuhan, langsung take effect immediately. Langsung, segera setelah diucapkan itu. Ya. Walaupun nanti dijalani setelah kita mati, baru kita menghadap Tuhan. Dan baru kita ke sorga. Nah, satu hal lagi. Mungkin ada orang yang berpikir, nih kita kan emang paling pinter cari celah nih ya, cari celah. Wah, sangat menginspirasi ini penjahat yang bertobat. Saya mau kayak dia juga. Ya. Sekarang mau bandel dulu ya kan? Bandel dulu, nakal dulu, melakukan semua kejahatan yang mungkin untuk dilakukan. Yang belum pernah saya lakukan, pengen coba icip-icip kejahatan. Ya. Nanti di ujung hidup saya, baru saya bertobat seperti penjahat itu, enak bener dia ya, saya mau kayak dia juga. Ya. Di sini ada dua kesalahan kalau kita berpikir seperti itu. Yang pertama, kita nggak tahu kapan kita mati. Ya. Mungkin belum sempat melakukan semua kejahatan, udah mati duluan, belum sempat bertobat karena serangan jantung misalnya. Atau lagi melakukan perampokan, ditembak polisi, kena di otak langsung mati. Nggak sempat bertobat. Yang kedua, dan ini sebenarnya yang lebih penting dan jarang terpikirkan. Penjahat di sisi kanan Yesus bertobat bukan pada kesempatan terakhir, tapi pada kesempatan pertama. Hanya kesempatan pertama itu ada di akhir hidupnya. Saya yakin dia nggak ikut kebaktian, tadi saya udah jelaskan. Ya, dia mungkin belum pernah ketemu Yesus. Dia tidak punya peluang untuk bertobat. Dia nggak pernah ke KKR, dia nggak mengalami mujizat, dia tidak menerima roti dan ikan yang menjadi mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia setia menjalani kejahatannya sampai dia menjadi penjahat besar. Ya. Dia tidak pernah punya kesempatan sebelumnya. Tetapi ketika kesempatan itu datang di ujung hidupnya, dia langsung bertobat. Tadi sudah dikatakan, jangan main-main dengan anugerah Tuhan.
Kalau firman Tuhan menyentuh kita langsung, datang kepada Tuhan seperti penjahat itu. Jangan lihat itu di ujung hidupnya, bukan. Tapi dia bertobat pada kesempatan pertama. Hanya kesempatan itu datang di ujung hidupnya. Mungkin kita bilang, saya mau bertobat di ujung hidup, padahal kita udah 253 kali kesempatan bertobat. Tapi kita mengeraskan hati. Ntar dulu, nanti dulu. Masih banyak kejahatan tipis-tipis yang harus saya lakukan. Karena masih hidup di dunia ini. Dan lain sebagainya. Maka penjahat ini mengingatkan kita. Dia yang nuraninya sudah mati bisa bertobat. Dia yang sangat sedikit mendengarkan firman Tuhan, baru itu dia dengar doa Yesus, dia langsung tahu orang ini orang baik, orang ini orang benar. Dan dia langsung percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa kali kita mengikuti kebaktian kebangunan rohani, kebaktian penyegaran iman? Berapa kali kita berdoa dan disentuh oleh Tuhan? Lalu mungkin kita menangis. Lalu kita bertobat pada saat itu karena terbawa emosi, terbawa alunan lagu. Apalagi misalnya dalam KKR orang pada maju bertobat. Siapa yang mau terima Tuhan? Mau maju, maju tuh, pada maju tuh, teman-teman lu maju semua. Ya, ikut-ikutan. Tetapi penjahat ini menerima anugerah Tuhan. Luar biasa. Maka kalau kita sudah disentuh oleh kasih Tuhan, kita sudah lahir baru, maka kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetaplah sadar diri bahwa apapun yang kita lakukan, pelayanan sehebat apapun, pengorbanan sebesar apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tetap kita harus di hadapan Tuhan, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Mungkin kita merasa kurang dihargai, kurang mendapat apresiasi. Itu pasti akan terjadi karena Yesus pun mengalami. Yesus yang paling ekstrim, juru selamat kok malah dihina, dihujat, dicaci maki, disalibkan. Dan kita pasti akan mengalaminya juga. Yang gak disalibkan, ya, tidak disalibkan. Tetapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi.